Petualangan bukan hanya sekedar healing, tapi lebih dari itu. Karena bagi saya petualangan adalah bagaimana kita pergi ke tempat-tempat yang indah di negeri ini. Bagaimana kita menemukan banyak hal-hal yang baru, pengalaman yang baru, dan juga tentu dengan orang-orang yang baru. Suatu hal yang pasti, bahwa petualangan akan selalu menyenangkan, apapun dan bagaimanapun ceritanya. Karena itu kawan-kawan yang suka melakukan petualangan, jangan berhenti, teruslah lakukan hal-hal positif dan hal-hal yang baik menurut kalian. Hal yang sama bagi saya, mendaki gunung adalah sebuah hal yang menyenangkan dan positif. Halo Sobat Pikpas, jadi saat ini kita sedang di Pangalombian, jalur pendakian ke Gunung Tampusu. Jadi sudah lama ya kita tidak naik gunung. Kira-kira tahun lalu terakhir itu saya naik gunung itu ke Gunung Kelabat. Jadi kali ini kita akan naik ke Gunung Tampusu. Nah, kemudian kita sudah parkir motor di sini. Sudah titip motornya sama Om Lukas. Ini ada Om Lukas di sini. Jadi Om Lukas ini biasa anak-anak titip motor, kemudian naik ke atas. Karena jalur Pangalombian ini ya disinilah kira-kira seperti base campnya begitu. Meskipun tidak dibayar, hanya yang dibayar itu ya uang parkirnya sama Om lah. Itu kan ya hal yang biasa lah kira-kira. Tapi untuk registrasi naik ke gunungnya ini itu nggak ada retribusi, masih sama sih seperti gunung-gunung lainnya di Sulawesi. Seperti di Kelabat juga memang nggak ada ini soputan juga. Nah mungkin ke depan mungkin harus ada dipikirkan soal itu. Apakah harus ada pengelolanya, base campnya atau bagaimana? Nah kita nggak tahu. Jadi ini sudah 1:30. Kita baru mau start pendakian dari sini. Mantap. Ayo Cia. Setelah lama tidak naik gunung, akhirnya pada kesempatan kali ini saya kembali mendaki gunung. Tentu gunung yang saya daki kali ini bukanlah gunung-gunung yang terkenal seperti pada umumnya, karena ketinggian gunung ini hanya berkisar di atas 1000-an mdpl. Gunung Tampusu yang akan menjadi destinasi pendakian saya kali ini. Ya, meskipun gunung ini hanya memiliki ketinggian di atas 1000-an mdpl dan juga tidak terkenal pada umumnya seperti gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa, akan tetapi Gunung Tampusu ini memiliki tantangan tersendiri, yakni jalur pendakian ketika musim hujan. Jalur pendakian ke Gunung Tampusu ini sangatlah licin dan cukup menguras tenaga. Gunung Tampusu juga selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan pendaki yang ada di Sulawesi Utara, khususnya yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Gunung Tampusu memiliki danau yang menjadi spot area camping yang cukup luas bagi kalangan pendaki yang naik ke Gunung Tampusu. Gunung Tampusu juga memiliki beberapa jalur pendakian, dan jalur pendakian yang saya pilih kali ini adalah jalur via Desa Pangalombian. Di awal pendakian kita akan melewati beberapa kebun warga. Jalurnya masih tergolong landai, akan tetapi ketika habis turun hujan pasti licin dan akan berlumpur. Dan disitulah kurang beruntungnya saya kali ini, karena saya mulai trekking ketika hujan telah turun. Apakah hal itu menyulitkan bagi saya? Jawabannya tentu iya, apalagi saya membawa anak saya. Namun dengan semangat dan tekad yang bulat, kami terus berjalan menyusuri beberapa kebun milik warga. Beruntungnya anak saya cukup terlatih dan terbiasa melewati jalur seperti ini. Dia sudah terbiasa melewati jalur tanah yang licin seperti ini. Meskipun demikian, pada beberapa momen saya harus tetap menggendongnya. Penyesuaian fisik, mental dan kesehatan harus tetap saya pertimbangkan ketika saya membawa anak saya mendaki gunung. Karena itu adalah bagian dari saya atau cara saya mendidik mentalnya.
Jadi di jalur Pangolombian ini kalau hujan jalurnya pasti licin karena tanah merah ya. Apalagi juga kita masih ini lewati jalur-jalur ini perkebunan warga. Jadi memang licin jalurnya. Apalagi kita ini baru habis hujan, kemudian mulai trekking. Setelah berjalan beberapa menit, akhirnya kami mulai masuk hutan. Disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Jalurnya pasti berlumpur dan juga sangat menanjak. Menguras tenaga, fisik, sudah pasti. Tetapi lagi-lagi semangat dan tekad kami yang menjadi modal utama untuk terus melakukan pendakian. Sepatu dan celana sudah pasti berlumpur. Bagi saya itu tidak masalah. Yang penting jangan sampai jatuh. Karena kalau jatuh sudah pasti urusannya akan rumit. Hal terpenting dalam melakukan pendakian adalah bagaimana kita pergi dan pulang dengan selamat ke rumah. Dari sini Jo. Memang jalurnya sangat licin karena habis hujan jadi licin sekali.
Terus. Naik. Ya. Dia nggak ada yang berubahnya, bagus sekali. Udah orang Coba. Luar biasa. Nih. Jalurnya ini memang tidak jauh. Tapi kalau habis hujan ini memang sangat menantang.
Hati-hati. Sudah empat kali ini Cia mendaki. Jadi kapan kita mendaki ke Gunung Salju? Tahun depan kita mendaki ke Gunung Salju. Iya. Amin. Oh, hampir jatuh. Tahun depan.
luar biasa. Akan nanti kelihatan mukamu lama mana. Oh ya. Waduh. Waduh guys. Oke, mantap. Ya, sob, jadi kita sudah sampai di sini di danau ini. Jadi kita akan nge-camp di sini. Kita akan cari tempat camp di sini karena di sini nggak ada orang kayaknya. Karena ini memang kita mendaki di weekday. Jadi kemarin saya sempat tanya beberapa teman juga untuk ajak mendaki. Cuma masing-masing pada sibuk semua. Nah, kemarin mungkin banyak yang di sini, tapi sudah pada turun. Di sini kita akan ngecamp ini cuma kita doang, nggak ada yang lain. Begitu kira-kira sobat Pikbas. Mantap. Ada remote-nya atau enggak ada? Di atas itu. Gimana remote-nya, Mak? Enggak ada. Terus kalian punya remote. Sama pegang. Sama pegang. Mau pegang, hati-hati kalau mau pegang. Halo guys, halo guys, halo guys, halo guys, halo guys. Ada benar. Ini no bahaya lagi. Orang sini taruh kira di sini. Apa dia bilang? Ya hati-hati. Iya itu nah. Jadi kita sudah selesai setup tenda dan ini lagi masak Reni.
Kalau saya sementara ini minum kopi karena menurut saya hal ya mati ya kalau sudah hal terbaik yang kita temukan itu ketika kita berpetualang seperti ini adalah minum kopi dengan segala ketenangan di sini. Saya pikir kopi akan lebih terasa nikmat dan memang sangat bisa kita nikmatilah karena jauh dari suara-suara keberisikan kendaraan di kota. Di sini kita hanya bisa berdamai dengan suara-suara alam yang tidak bisa kita dengarkan di kota. Lagi. Air. Bambanan yang dipisah? Di situ kan. Awas, anu panas. Awas kena tempat deh. Double udah ini.